lagi di channel saya, EJ Trisha Channel. Oke, seperti biasa, hari ini saya akan membuat video reaction. Dan kali ini saya akan membuat video reaction daripada YouTube yang bernama Bagi-Bagi. Oke, dan tajuk daripada video ini adalah kelebihan yang dimiliki penduduk Indonesia dibanding orang luar. Oke guys, dan jom kita tonton videonya bersama. Sahabat Bagi-Bagi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita doakan selalu bagi sahabat Bagi-Bagi, semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Sahabat Bagi-Bagi, yang mungkin kita tahu belakangan ini, di dunia mengenal rakyat Indonesia itu barbar dan brutal. Gimana nggak barbar kata mereka, zaman pandemi kayak gini tetap aja tawuran. Padahal kita tahu masih banyak rakyat Indonesia yang baik dan tidak barbar. Banyak rakyat kita itu selalu berada di posisi ujung tanduk ya sahabat Bagi-Bagi. Di dalam rumah musnah, keluar rumah juga musnah. Maka sebagian besar rakyat kita itu wajib kita acungi jempol dan doakan kesehatannya ya. Mereka selalu berjuang mempertaruhkan jiwa dan raga agar dapur tetap ngebul di zaman sekarang ya sahabat Bagi-Bagi. Kali ini Bagi-Bagi akan membahas kelebihan rakyat Indonesia daripada negara luar ya sahabat Bagi-Bagi, yang mungkin jarang sekali membahas ini di channel lain atau di media sosial lain ya sahabat Bagi-Bagi. Oke, kita lanjut aja, tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dan bagi-bagi ke kawan kalian ya. Langsung aja kita masuk nomor 5. Rakyat Indonesia tidak gampang emosi. Seperti kita tahu sahabat Bagi-Bagi, rakyat Indonesia yang kita ketahui adalah bangsa yang barbar, tapi berbeda menurut negara Jepang. Bahkan ada stasiun TV di Jepang yang melakukan sosial eksperimen ngerjain rakyat Indonesia. Tapi tidak satupun yang langsung marah atau memukul. Bangsa Jepang tersebut malah tertawa dan ngobrol asik. Padahal mereka juga uji coba terhadap orang bule dan langsung marah seperti video berikut. Tengok video tadi, rakyat Indonesia tidak marah. Gimana, hebat kan negara kita? Coba prank itu dilakukan kepada bangsa lain, pasti langsung gelut tuh. Asal tahu aja sahabat Bagi-Bagi, bukannya kita nggak bisa marah ya, cuma rakyat kita biasanya masih kasih kesempatan dulu. Apakah nih orang kan terus kurang ajar atau tidak sengaja? Jadi sebenarnya bangsa kita selalu bertindak hati-hati ya sahabat Bagi-Bagi, tanpa langsung emosi langsung pukul nggak. Bangsa itu bangsa yang cerdas. Oke, langsung aja kita akan masuk nomor 4. Bangsa Indonesia bermental baja. Bermental baja, maksudnya guys, bermental manja? Bermental baja adalah mental yang kuat. Sahabat Bagi-Bagi, seperti yang kita ketahui bahwa bangsa kita itu bermental baja. Dari zaman perjuangan hingga zaman krisis moneter, jarang dari rakyat kita itu bunuh diri karena tekanan. Berbeda dengan Jepang dan Barat, banyak sekali tindakan bunuh diri karena panik, karena penyakit atau krisis ekonomi. Orang kita itu ibarat predator hidup sahabat Bagi-Bagi. Ibarat nggak ada rotan, akar pun jadi. Tidak sekolah, megang pacul, ngaduk semen pun hidup. Berbeda dengan mereka, bahkan untuk negara luar, dipecat bisa menyebabkan depresi dan gantung diri. Beda dengan kita, bahkan negara kita bisa nyari uang bermodal Android jadi pedagang online dadakan. Ya kan? Bangga kan jadi warga negara Indonesia? Oke deh, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk nomor 3. Suka berburu dan meramu. Sahabat Bagi-Bagi, dari nenek moyang hingga kita sampai sekarang rakyat kita banyak menggantungkan hidupnya dari alam. Sampai sekarang loh, percaya deh. Contohnya masih banyak yang suka mancing di sungai untuk lauk atau dijual. Mimin dahulu pernah punya pengalaman, ada sahabat dari Belanda minta ngajak memancing di sungai di salah satu sungai Pulau Jawa. Sebut aja Bunga orang bulenya, pada laki-laki ya, tapi nggak apa-apa kita panggil Bunga. Dia bertanya sama Mimin, kenapa ikan di sungai kecil-kecil, padahal sungai di negeri asalnya ikan berlimpah dan besar-besar. Karena emosi, Mimin menjawab, karena kami dari nenek moyang sampai sekarang biasa hidup dari alam. Tidak seperti bangsa kalian yang dahulu gemar menjejah untuk kelangsungan hidup kalian.
Kami bangsa Indonesia biasa hidup memanfaatkan alam, jadi wajar bila alam kami lebih sedikit dari sumber daya alam kalian. Dan langsung terdiam, keok. Walaupun teman ya nggak masalah, itu masalah prinsip kebernegaraan ya sahabat bagi-bagi. Oke, langsung aja kita lanjut nomor 2. Nomor 2, rakyat kita mudah bahagia. Sahabat bagi-bagi, bangsa Indonesia adalah bangsa yang mudah bahagia. Tanya aja ke diri kalian, bisa beli HP Android aja sudah senang. Beda dengan negara lain yang perlu punya Ferrari dan rumah besar baru bahagia. Bahkan hiburan seperti TikTok pun bangsa kita sudah senang. Senang gak sih ya? Oke, kayak Mimin aja lah, bawa pancing ke sungai bermodal rokok dan kopi, sudah merasa seperti di surga. Kini sahabat bagi-bagi, kebanyakan rakyat kita katanya adalah penduduk miskin, tapi jangan salah. Kemiskinan itu nikmatnya ringan. Mimin dan kalian beli HP sudah bahagia, beli sepeda sudah bahagia. Coba bayangin mereka-mereka yang sudah kaya, beli mobil aja biasa. Jadi bahagia itu simple. Jadi berbahagialah kita yang rakyat jelata ya. Mimin juga bahagia kok walaupun pakai HP Android merek apa ini? Xiaomi apa ya? Dah ngabur. Oke. Langsung aja kita masuk nomor 1 yang ditunggu-tunggu. Memiliki fisik yang kuat dan otak yang cerdas. Siapa sahabat bagi-bagi yang tidak mengakui ketahanan fisik negeri kita ini? Bahkan Borobudur pun dibangun dengan tenaga fisik loh sahabat bagi-bagi. Seperti yang kita tahu sahabat bagi-bagi, di balik iklim yang tropis ini bangsa Indonesia dibekali fisik yang lebih dari negara lain. Contohnya flu. Orang negara luar terkena flu bisa masuk rumah sakit bahkan meninggal. Coba lihat sekitar kita, cukup bermodal teh hangat dan kerokan, flu akan lari ke birit-birit dari fisik orang Indonesia. Inilah kelebihan bangsa kita. Selain fisik yang kuat, ternyata bangsa kita banyak menelurkan profesor-profesor handal seperti almarhum Eyang B.J. Habibie. Semoga amal ibadahnya terima ya sahabat bagi-bagi. Dan kalian tahu tidak, penemu jaringan 4G itu juga berasal dari Indonesia dan ratusan profesor-profesor hebat yang ditelurkan bangsa kita. Tapi selain mereka, rakyat pun cerdas loh sahabat bagi-bagi. Contohnya, tanpa perlu lulusan sekolah tinggi, rakyat kita itu super kreatif. Seperti bisa mencari uang yang orang barat tidak sampai bisa memikirkannya. Contoh menjadi Pak Ogah bila jalan rusak. Sering nggak daerah kalian bila ada jalan rusak? Yang ngatur mereka. Cukup bermodal keranjang. Yuk 500 gopek dulu. Atau menjadi stuntman ya, apa tuh namanya, polisi lalu lintas di pertigaan yang tidak ada lampu lalu lintasnya ya. Mereka bisa mencari kesempatan untuk mengatur lalu lintas, untuk gantian berseliweran. Mereka bisa memanfaatkan itu dan mendapatkan uang. Gimana, kreatif kan? Tentu ini mungkin ada yang berpikir itu kan cuma kayak gitu, bukan begitu. Kita harus apresiasi nilai kreatif itu dalam mencari uang dan peluang. Karena daripada kita bingung mencari pekerjaan yang nggak jelas, belum tentu juga pekerjaan itu menerima kita, ya nggak masalah kreatif dikit kan. Toh intinya untuk dapur ngebul ya sahabat bagi-bagi. Daripada bingung cari kerjaan yang tidak tentu arah, ini juga bisa menjadi penghasilan yang mudah loh sahabat bagi-bagi. Bukan maksudnya kami ingin kalian meniru itu, tidak. Maksudnya apresiasi buat mereka yang kreatif daripada mencuri dan lain-lain. Maka dari itu sahabat bagi-bagi, teruslah optimis dan satukan visi agar bangsa ini lebih sejahtera. Semua demi Indonesia, jangan ada lagi pecah belah saling hina. Kita satu tanah kelahiran, saatnya bersatu majukan Indonesia sahabat bagi-bagi. Gak usah saling menghina, gak usah sirik-sirikan gak jelas. Komenlah yang positif dan baik, bermedia sosial yang cerdas. Ujung-ujungnya, bila bangsa ini rusak, rakyatnya semua sama rusak. Gak ada lagi lah cebong dan kampret, percuma. Kalau mahal, ya cebongnya beli mahal, kampretnya beli mahal. Kita ini satu saudara. Stop udah pecah belah, jangan mau diadu domba oleh elit-elit yang sebenarnya mereka sendiri yang paling kenyang daripada kita yang gontok-gontokan hina-hinaan di bagian bawah ini, ya kan? Benar. Ya begitulah sekian berikut dari kami sahabat bagi-bagi. Kali ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang setia menonton acara dari kami. Kami tidak ada maksud menghina siapapun, kami hanya menghibur dan memberikan informasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang selalu setia menonton kami. Bila ada kata yang salah, kami minta maaf. Wassalam. Waalaikumsalam. Wah, yuk, Oke guys, itulah videonya tadi kan guys. Oke, di sini saya ingin katakan apa yang disebut oleh Min atau daripada
YouTube bagi-bagi ini memang sangat benar guys, terutamanya mengenai bangsa. Jangan memecah belahkan bangsa kita hanya karena orang luar. Kita mesti kena bersatu hati supaya negara kita hidup dalam aman dan harmoni. Oke. Dan satu yang saya lihat tadi, bahwa rakyat Indonesia ini mentalnya baja. Oke. Itu baja guys, apa maksudnya? Boleh terangkan gak guys? Baja. Sebelum ini saya pernah membuat reaction mengenai tentara Indonesia atau TNI versus tentara Amerika. Oke, di situ kita boleh lihat betapa rakyat Indonesia itu, tentara TNI itu sangat kuat, dan mereka mereka berlawan dengan tentara Amerika dari segi bela diri. Di situ tarik tali, di situ semuanya mereka yang juara. Jadi kita dapat lihat di sana guys, betapa tentara TNI Indonesia itu sangat kuat. Oke. Dan jika kamu ada lihat video tentara Indonesia versus tentara Amerika itu, dia ada memperlihatkan bahwa tentara Indonesia menutup matanya sambil berlawan, dan di situ saya sangat kagum di sana guys. Kalau kamu ingin melihat video itu, boleh lihat di video YouTube saya, EJ Trisha Channel. Di sana saya ada membuat reaction tentang video di situ. Oke, itu saja reaction video saya pada hari ini guys. Seperti biasa, jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Terima kasih karena menonton video pada hari ini. Jumpa di video seterusnya. Bye.